Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Selamat siang Bu Nur, pripun kabari Bu Nur, apa kabar? Ya, selamat siang juga Bu Susi. Alhamdulillah kabar hari ini luar biasa sehat, tetap semangat ya Bu Susi. Karena mendekati MPLS pasti kita harus semangat juga ya. Betul Bu Nur apalagi sekarang kondisinya sedang hamil tua, harus jaga kondisi, harus jaga kesehatan, semoga lancar sampai akhir nanti nggih Bu Nur nggih. Amin amin. Nggih nggih Bu, matur suwun pandonganipun Bu nggih. Nggih Bu Nur. Nah ini kan katanya Ibu Nur mau ngobrol ya kan, mau menyampaikan sesuatu katanya nggih. Nggih. Silakan nanti Ibu bisa menyampaikan sesuatunya itu seperti apa, tentang apa, saya jadi penasaran ini kira-kira Bu Nur mau menceritakan apa. Jadi monggo Bu Nur bisa, eee, bercerita apa yang mau diceritakan, ngoten, monggo. Oh ya, baik Bu Susi, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih Bu Susi sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya yang nantinya ya. Jangan bosan ya Bu Susi, nggih. Nggih Bu, ngeten Nggih, Bu Susi. Sebenarnya setelah saya itu belajar, kita belajar dengan siswa dari beberapa materi yang saya ajarkan, terutama yang kemarin Bu Susi baru saja yang kami pelajari dalam materi pembelajaran saya, yaitu terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi Bu Susi. Kemarin saya mencoba melakukan variasi yang berbeda-beda. Nah, terkait dengan kemarin, itu saya mencoba di kelas 11 untuk melaksanakan pembelajaran diferensiasi Bu Susi. Tapi hasilnya Bu Susi, dari pemahaman siswa masih kurang Bu untuk pembelajaran diferensiasinya. Selain itu Bu Susi, saya juga merasa seperti terkadang saya itu berjuang sendirian. Karena ada beberapa guru khususnya dalam satu materi pembelajaran saya itu belum tertarik untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi. Begitu Bu Susi. nggih. Topik yang sangat menarik ini Bu. Jadi Bu Nur, kita insya Allah nanti akan memiliki banyak waktu di sini sekitar 10 sampai 15 menit nggih Bu Nur nggih. Jadi untuk mendiskusikan apa yang mau Bu Nur keluh kesahkan, disampaikan. Jadi sebenarnya apa sih Bu Nur yang ingin Bu Nur capai dalam diskusi kita ini nanti? Nah ini Bu, saya itu ingin sekali mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Tentang bagaimana caranya ya Bu, supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa. Nah terkait dengan materi pembelajaran yang harus dilaksanakan dengan cara diferensiasi atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian saya juga ingin agar partisipasi siswa itu meningkat dan kedua rekan saya sesama mapel pembelajaran itu bisa diajak berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu. Khususnya targetnya itu di dalam materi pembelajaran bahasa Jawa, Bu. Oke. Jadi begitu nggih Bu Nur nggih. Nggih. Hebat sekali panjenengan. Nah, ini panjenengan sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda. Siswa maksimal nggih Bu nggih. Nah, kemudian apa yang menjadi permasalahan pembelajaran ini sebetulnya Bu? Nah, jadi gini Bu, mungkin ada 3 hal yang terkait dengan pemahaman materi dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Nah, ini bagaimana cara meningkatkan ya Bu ya pemahaman dan partisipasi siswa dalam pembelajaran. Kemudian dan bagaimana sih Bu caranya agar kan mapel saya itu mau berkolaborasi dengan penerapan pembelajaran diferensiasi. Itu 3 hal yang ingin saya capai di dalam pemahaman saya itu. Nggih, menarik sekali nggih Bu obrolan kita. Nah, Bu Nur memiliki 3 hal yang menjadi kendala dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi terkait dengan pemahaman materi, partisipasi siswa, dan kolaborasi rekan mapel, begitu nggih? Nah, Nggih. kalau boleh tahu Bu, apa sih yang ingin Bu Nur capai dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Nah, sebenarnya begini Bu, yang saya ingin ketika pembelajaran berdiferensiasi itu,
Itu sebenarnya seharusnya saya sudah melakukan pengamatan, Bu. Itu target saya. Yang kedua, itu saya melakukan kuesioner. Nah, setelah melakukan pengamatan, kuesioner, kemudian saya akan melakukan wawancara terkait kesiapan belajar siswa dan gaya belajar siswa. 3 hal itu, Bu. Kemudian setelah itu dituangkan dalam rencana pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian siswa berpartisipasi secara aktif dan materi pelajaran pun dapat dipahami oleh mereka sesuai dengan gaya belajar mereka dan minat bakat mereka. Kemudian, nah, rancangan selanjutnya di dalam pembelajaran diferensiasi ini, itu nanti kedepannya akan saya lakukan sesuai dengan tahap Kombel. Jadi dilakukan dari kelas 10, kemudian saya lanjutkan di kelas 11 dan kemudian lanjut di kelas 12 nanti. Itu harapan saya seperti itu, Ibu. Wah, alhamdulillah nggih, Bu. Jadi sebelumnya saya sangat salut dan sangat mengapresiasi apa yang sudah Bu Nur lakukan sejauh ini. Apa-apa yang sudah Ibu lakukan dan yang sudah terlaksana. Kalau saya boleh tahu, Bu, langkah atau strategi apa yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensinya semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan? Nah, begini Bu, saya sudah mengelompokkan sisi Bu sebenarnya berdasarkan gaya dan minat belajar mereka. Kemudian saya juga sudah melakukan dengan cara membuat LKPD berdasarkan tingkat pemahaman siswa di dalam pembelajaran. Kemudian selain itu, saya juga sudah mendiskusikannya, khususnya di MGMP tingkat sekolah, saya juga pernah menyinggung di MGMP tingkat kabupaten, gitu Bu. Wah, keren ya Bu ya. Yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat luar biasa, Bu. Jadi saya sangat bersyukur sekali, panjenengan hebat. Nah, kalau tidak keberatan, Bu, apakah Ibu pernah mendapat dukungan atau mungkin motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Lalu dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini? Nggih, Bu. Ya alhamdulillah, terkait dengan apa yang menjadi kendala saya terkait dengan pembelajaran diferensiasi ini sebenarnya itu saya sudah banyak cerita dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian khususnya rekan satu mapel teman sejawat, eee, terus kemudian ada beberapa rekan guru yang lainnya yang di luar dari mapel itu saya sudah dan alhamdulillah sebenarnya secara teori itu banyak apresiasi yang didukung terkait dengan pembelajaran diferensiasi yang akan dilakukan di kelas, Bu. Banyak sekali sebenarnya, Bu. Bagus nggih bener nggih, itu sudah sangat luar biasa, Bu. Jadi itu sudah melangkah mendekati sempurna, Bu, saya rasa. Nah, terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru lainnya supaya pembelajaran berdiferensiasi ini berjalan dengan baik sesuai dengan harapan Bu Nur? Nah, tapi begini Bu, terkait dengan dukungan itu kan ada beberapa kendala yang sebenarnya saya pikirkan ya Bu. Itu di antaranya itu terkait dengan kolaborasi antar guru, mapel dan teman sejawat itu tidak optimal. Nah, kemudian kami mencoba Ibu mengajak rekan sejawat yang mengajar di kelas 10 untuk bergabung di dalam pembelajaran diferensiasi ini. Dan kami berharap pun ada kesinambungan antara grade kelas 10 ke kelas 11 dan kelas 12. Dan anak-anak itu lebih senang mengikuti pelajaran sehingga apa yang ingin kita lakukan terkait dengan pembelajaran diferensi itu kita bersama-sama untuk berkolaborasi supaya anak-anak itu senang di dalam pembelajaran bahasa Jawa sesuai dengan gaya, minat dan motivasi dalam pembelajaran siswa. Nggih. Nah, terkait dengan langkah Ibu dalam berkolaborasi dengan rekan yang mengajar di kelas 10, kelas 11, dan juga kelas 12. Nah, harapan Ibu ke depannya itu seperti apa, Bu, kira-kira? Ya, saya banyak berharap sih Bu terhadap siswa saya. Saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat
untuk melakukan pembelajaran diferensiasi. Nah, semoga dengan waktu pengalaman yang saya sampaikan kepada rekan peserta didik ini bisa semakin meningkat sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang, Ibu. Gitu. Oh, bagus, Bu. Nah, ini ada pertanyaan lain lagi, Bu. Antara grade 1 sampai grade 10, kira-kira ada di grade berapakah rekan sejawat Ibu ini? Dan bisa dinaikkan sampai grade berapa kira-kira? Kalau boleh Nah, ini menilai Bu, mungkin, Bu. kalau boleh jujur ini ya Bu ya, Nggih, nggih. mungkin saya mengamati jika ditanya untuk grade 1 sampai dengan 10 itu mungkin berada di grade 5 ya Bu ya. Karena mungkin ada permasalahan-permasalahan yang ada. Karena ada beberapa guru senior Ibu khususnya yang sepuh-sepuh itu sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi. Karena mengingat bahwa pembelajaran ini itu akan banyak membutuhkan IT ya, sedangkan untuk guru-guru senior itu kan masih terkendala dalam IT-nya itu. Nah, tetapi saya yakin untuk keseluruhan bisa ditingkatkan sampai ke level 7. Walaupun meskipun sudah senior, kalau persiapan itu bisa dihandle oleh guru muda, misal contoh kita meminta bantuan sama guru-guru muda, insya Allah dalam segi aplikasi di kelas itu mereka-mereka oke-oke saja kok Bu. Itu bahkan jagonya gitu Bu. Wah, keren ya. Bu Nur sudah bisa menganalisis sejauh ini ya, terkait dengan grade guru-guru yang ada di sekolah Ibu Nur. Nah, apakah ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mapel tersebut? Nah, begini Bu, rencananya setelah pekan asesmen akhir ini kan masa liburan ya. Nah ini masa-masa di mana nanti di awal pembelajaran mungkin saya meminta waktu sekitar 1 minggu itu untuk melakukan suatu komunitas belajar. Mungkin saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat untuk membicarakan tentang pembelajaran diferensiasi Ibu. Itu harapan saya 1 minggu ke depan setelah masuk sekolah. Iya, alhamdulillah Bu. Saya sangat bahagia karena Ibu Nur sudah bisa menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah Bu Nur hadapi. Saya ingin bertanya Bu, terkait dengan nanti kira-kira siapa saja yang akan bertanggung jawab dan mungkin akan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut. Begini Bu, mungkin saya sebagai penanggung jawab kegiatan itu karena yang saya membuka pembelajaran ini, karena saya menginisiasi terlaksananya acara tersebut. Kemudian guru bahasa Jawa kelas 10, guru bahasa Jawa kelas 11 dan guru bahasa Jawa kelas 12, guru dari mapel lain juga boleh bergabung kalau bersedia. Oke. Nah, Gitu. nantinya bagaimana cara Bu Nur memastikan bahwa kegiatan ini benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasikan dengan baik di kelas Bu Nur dan juga rekan-rekan sejawat lainnya. Baik Bu Susi, mungkin saya akan mulai menghubungi guru-guru rekan satu rumpun dulu Bu. Kemudian dari sekarang kemudian saya juga akan mencarikan ruangan yang nyaman dan memastikan ada waktu yang benar-benar senggang dan yang tak lupa yang lapang Ibu untuk kita mendiskusikan tentang pembelajaran diferensiasi ini. Karena memang semuanya harus ikhlas ya Bu ya kalau kita Betul. membuat suatu komunitas belajar terkait dengan pembelajaran. Oke, Harus leres ada waktu Bu. yang benar-benar luang gitu Bu. Betul, alhamdulillah kebetulan sekali ini waktunya sudah habis nggih Bu nggih. Saya sangat senang karena Bu Nur bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Terima kasih ya Bu Nur ya. Saya tunggu kembali diskusinya. Baik Bu Susi, saya juga bahagia sekali bisa menceritakan permasalahan ini dengan Bu Susi dan alhamdulillah setelah berbicara dengan panjenengan lebih membuka ya wawasan saya untuk belajar. Nggih. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Susi. Bu Nggih, Susi luar sama-sama. biasa ya. Mudah-mudahan dengan percakapan ini Bu Susi diberikan kesehatan, keselamatan.
Komen sukses selalu, Bu. Sehat nggih. Sehat Terima terus kasih Bu juga Susi. untuk Bu Nur nggih, sehat-sehat selalu sampai Oke, lahiran nanti nggih. oke, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum, see Assalamualaikum. you. Waalaikumsalam Bu Susi. Selamat siang. Oke, itu kasus yang pertama nggih, Bu. Berhenti merekam. Ya. Oke, sudah Ibu. Assalamualaikum Bu Susi. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nur, alhamdulillah sehat. Panjenengan Iya. gimana Bu Nur, sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Ketika saya kegiatan? melihat apa wajahnya Bu Susi kok terlihat kesannya itu ada aura-aura sedih, Bu. Ada Iya, apa Bu Susi? iya Bu, ini sebenarnya saya juga mau apa namanya curhat ya, curhat sedikit lah, Ya, curcol-curcol gitu, Nah, terima kasih atas waktunya. Jadi saya di sini menyampaikan sesuatu Bu terkait dengan pembelajaran saya. Jadi kan oh saya iya, itu iya. kan ngajar di kelas 10 iya, 11 iya, 12 iya. Nah, di kelas 11-nya ini ya saya itu ya dibilang kendala ya lumayan kendala. Ini tentang siswa Mhm. saya. Iya. Jadi setelah kita mempelajari beberapa apa namanya materi pembelajaran, nah kemarin kan ada yang namanya restitusi nggih, Bu, nggih. Nah, Ya. saya melaksanakan restitusi dengan siswa saya karena memang di situ tuh dalam pembelajaran itu siswanya agak loyo, agak kurang semangat, agak kurang antusias seperti itu nggih. Nah, saya minta untuk siswa tersebut, saya tanya-tanya, saya dalami, kenapa sih kok, akhir-akhir ini itu, beda dari sebelumnya ngoten. Setelah saya menemukan apa, jawabannya ternyata siswanya itu kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran terutama bahasa Inggris nggih, kurang termotivasi begitu untuk pembelajaran bahasa Inggris. Iya, permasalahannya berarti peserta didik panjenengan itu merasa kurang semangat ya, Bu, ya, kurang Nggih, termotivasi dalam pembelajaran bahasa Jawa. sulit. Oke, iya iya, Bu Susi, topik yang sangat menarik ini, Bu, ya. Ya, kita memiliki waktu 10 sampai dengan 15 menit, Bu, untuk membicarakan apa, kasus ini. Nah, apa sih, Bu, yang ingin Ibu capai dalam diskusi kali ini, Bu? Nah, sebenarnya saya ini ingin mendapatkan solusi, Bu. Nah, solusi dari Bu Nur tentang bagaimana caranya supaya bisa meningkatkan motivasi siswa terkait dengan materi pembelajaran itu sulit dan seterusnya seperti itu. Jadi, saya ingin agar partisipasi siswa itu meningkat, siswa antusias dan juga ada permasalahan juga dari rekan sejawat saya, rekan semapel malahan, memang karena memang ada yang senior gitu deh. Jadi merasa bahwa saya perlu berkolaborasi Bu untuk menerapkan, eee, ini pembelajaran yang mungkin dengan metode yang kemudian akan bisa meningkatkan motivasi dari peserta didik saya. Oh, hebat sekali nggih Bu panjenengan nggih. Begini Bu Sisi, sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi dengan berbagai variasi yang berbeda untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Tapi Ibu merasa hasilnya motivasi siswa belum meningkat. Nah, gitu ya Bu. Betul, Nah, betul. kemudian eh, Bu Susi, apa yang menjadi permasalahan Ibu dalam pembelajaran itu sih Bu sebenarnya? Jadi mungkin kalau saya merujuk dan menelaah itu ada beberapa masalah atau ada beberapa kendala
dalam permasalahan tersebut terkait dengan pemahaman materi, tentu itu. Terus kemudian terkait dengan partisipasi siswa dalam pembelajaran yang cukup rendah. Partisipasi ini kaitannya juga dengan motivasi belajar mereka, Bu. Nah, bagaimana cara meningkatkan motivasi siswa, itu keaktifannya juga nggih Bu dalam pembelajaran. Nah, bagaimana caranya agar rekan saya itu juga mau berkolaborasi? Katanya itu kalau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu pasti menyenangkan karena kita bisa mengetahui minat bakat atau gaya belajar siswa. Kalau dengan mengetahui minat bakat atau gaya belajar siswa kan insya Allah mereka akan terfasilitasi sesuai dengan gaya belajar mereka gitu Bu. Jadi saya ingin kolaborasi saya itu berjalan dengan baik gitu. Wah, menarik sekali Bu ya tentang apa permasalahan Ibu. Jadi begini Bu Susi, Bu Susi memiliki 3 hal ya yang Nggih, menjadi Mbak. kendala tadi dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Terkait tujuan Ibu Susi untuk meningkatkan motivasi siswa dalam belajar, nggih Ibu ya. Laras betul. Tentunya dengan berbagai macam metode untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa, itu terkait dengan pemahaman materi, partisipasi siswa dan motivasi siswa itu serta kolaborasi rekan mapel nggih Ibu nggih. Nggih, laras betul, Ya, Bu. kalau boleh tahu Ibu nggih, apa sih ya Bu yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran diferensiasi ini Ibu? Dengan apa yang ingin saya capai, eee, ketika dalam pembelajaran berdiferensiasi itu nggih, Bu, nggih, sudah saya melakukan berbagai pengamatan, kuesioner atau mungkin wawancara dengan siswa terkait dengan kesiapan belajar siswa, gaya belajar mereka, seperti itu. Saya, akan melakukan berbagai cara pembelajaran agar sesuai dengan kebutuhan siswa, Bu. Nah, kemudian siswa itu bisa berpartisipasi secara aktif dan materi pembelajaran pun juga dapat dipahami oleh mereka. Dengan begitu, motivasi siswa dalam belajar mata pelajaran bahasa Inggris juga meningkat, Bu. Dengan harapan saya, karena saya berharap seperti itu. Nah, kemudian pembelajaran berdiferensiasi ini kan dilakukan secara berkesinambungan Bu dari kelas 10, 11, 12 nantinya. Nah, tentu di sini akan berbagi jenjang. Bukan hanya saya saja, tapi ada rekan-rekan saya yang mengajar di kelas 10, 11 maupun di kelas 12 begitu Bu. Jadi keseluruhannya itu bisa memahami atau rekan sejawat saya itu bisa memahami tujuan saya yang ingin saya capai yaitu demi apa motivasi anak meningkat dalam pembelajaran bahasa Inggris begitu Bu. Oke, alhamdulillah Ibu saya salut sekali dan apresiasi sekali dengan ide-ide yang Bu Susi apa diskusikan kali ini. Nah, kalau boleh saya tahu Bu, langkah dan strategi apa nggih Bu yang sudah Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran diferensiasinya itu semakin bagus dan dapat diterapkan di semua tingkatan. Nah, sehingga pembelajaran diferensi tersebut bisa menjadi satu sarana untuk meningkatkan motivasi siswa sesuai dengan harapan Ibu Susi itu tadi Bu. Sebenarnya saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajar. Kemudian saya juga membuat RKPD yang semaksimal mungkin berdasarkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi-materi pembelajaran bahasa Inggris saya, Bu. Nah, selain itu, saya juga mendiskusikan hal ini dengan rekan-rekan saya di MGMP sekolah, lingkup terkecil itu nggih, Bu, nggih. Terus kemudian saya, tadi Bu, agar metode saya itu tepat sasaran, sehingga akan menjadikan motivasi siswa bertambah atau meningkat. Tentu ini akan sangat membahagiakan dan menyenangkan untuk saya, terutama juga, untuk murid itu sendiri, gitu. Wah, keren sekali ya Bu ya langkah yang sudah Ibu Susi lakukan dan Ibu Susi ambil untuk apa hal-hal tersebut. Dan alhamdulillah ya Bu Susi itu sangat terkesan sekali. Nah, begini Bu, kalau Ibu tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi ini, Bu? Lalu kemudian dukungan seperti apa yang sudah Ibu dapatkan untuk lebih menambah semangat dalam menerapkan pembelajaran diferensiasi ini? Tentu terkait dengan motivasi yang mungkin peserta didik Ibu Susi ajar itu semakin rendah khususnya di dalam pembelajaran bahasa Inggris Ibu. Nggih, Bu.
Jadi alhamdulillah Bu, sebenarnya dukungan itu banyak dari berbagai pihak nggih Bu nggih. Terutama dari kepala sekolah, itu tentu ya ada banyak dukungan. Saya juga sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah. Kalau, dengan rekan-rekan sejawat itu pasti kan sering ya Bu, sering berkonsultasi karena memang kita berada dalam satu room di kantor sini, ngobrol-ngobrol dengan masing-masing membahas tentang hal tersebut. Nah, ini terkait dengan hal tersebut saya sudah banyak berkonsultasi dengan rekan guru lainnya, begitu Bu. Nah, itu bagus sekali Ibu sudah berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian satu rekan mapel, khususnya bahasa Inggris, dan Ibu tidak lupa mengaitkan dengan guru di luar dari mapel Ibu. Nah, itu bagus sekali Bu. Itu tandanya Bu Susi itu sudah melangkah mendekati sempurna. Nah, terkait dengan dukungan, bagaimana kolaborasi Ibu dengan rekan-rekan guru, Ibu supaya pembelajaran diferensiasi ini bisa berjalan dengan baik dan akhirnya menjadikan motivasi dan antusias siswa dalam belajar meningkat Ibu ya. Jadi kami mengalami sedikit kendala sebenarnya, karena jika diajak kolaborasi tidak optimal, nah kami mencoba mengajak rekan, yang mengajar di kelas 10 dan bergabung gitu ya dalam pembelajaran berdiferensiasi untuk meningkatkan motivasi siswa. Kami berharap ada kesinambungan Bu dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, anak-anak nanti jadi senang mengikuti pembelajaran, tentu jika pembelajaran menyenangkan, menjadikan motivasi siswa meningkat kan Bu nggih? Iya, ya betul sekali Ibu Susi. Nah, terkait dengan langkah Ibu Susi itu dalam proses kolaborasi itu dengan rekan sejawat yang mengajar di kelas 10, 11, 12, itu sebenarnya harapan Ibu ke depannya itu seperti apa sih Bu ya? Karena bisa jadi ini kan tidak mudah Ibu. Iya Bu, tentu saya berharap bisa terus berkolaborasi dengan rekan sejawat saya dalam melaksanakan pembelajaran ini. Karena saya memiliki pendapat bahwa dengan pembelajaran berdiferensiasi ini, berbagai macam metode yang saya gunakan tentu akan menjadikan motivasi dan antusiasme siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris bisa meningkat gitu. Yang katanya sulit bisa menjadi mudah karena menyenangkan itu tadi. Seiring dengan berjalannya waktu, pembelajaran bisa menyenangkan, pemahaman yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik sehingga mereka lebih senang mengikuti pembelajaran yang saya rancang, Bu. Oh, begitu ya Bu ya. Saya senang sekali ini diskusi hari ini ya. Nah, begini Bu, kira-kira ini ya, antara grade 1 sampai 10 itu kira-kira rekan sejawat itu bisa dinaikkan sampai grade berapa nggih, Bu, ya? Aduh, kalau masalah menilai sebenarnya saya tidak cukup kompeten dalam menilai nggih Bu, tapi kalau boleh saya menilai mungkin ada di grade 5 mungkin Bu, tapi insya Allah saya yakin kok grade tersebut bisa meningkat karena saya percaya dengan kemampuan-kemampuan dari Bapak Ibu guru yang ada di sini, walaupun memang senior, tapi tentu saya yakin uh, Bapak Ibu guru yang senior pun juga mau belajar, mau meningkatkan kompetensinya dan itu pasti bisa naik lagi. Jadi sesuatu yang hal yang positif pasti beliau-beliau juga akan ikut serta, ngoten Bu. Wah, menarik sekali Ibu analisis dari Bu Susi terkait grade-grade guru di sekolah itu. Apakah ada hal sih Bu yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mapel Ibu? Ini kan masa liburan nggih. Nah, rencananya setelah masa liburan ini selesai, terus menuju masuk tahun ajaran baru 2024-2025 ini Bu, saya ingin berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, tidak hanya satu mapel mungkin Bu, tapi bisa lintas mapel, mungkin bisa matematika atau mungkin sama-sama bahasa, bahasa Jawa, bahasa Indonesia. Saya ingin berdiskusi tentang hal tersebut gitu Bu, sebelum KBM benar-benar Ya. dimulai. Alhamdulillah Bu Susi sangat bahagia ya karena Ibu sudah menemukan solusi untuk permasalahan yang Ibu hadapi. Nah, sekarang saya ingin bertanya Ibu Susi, terkait siapa saja yang bertanggung jawab dan terlibat dalam acara diskusi yang akan Ibu laksanakan tersebut? Eee,
Mungkin ya Bu, mungkin, saya yang akan menjadi penanggung jawab karena saya, yang, menginisiasi terlaksananya kegiatan atau acara ini Bu. Kemudian ada guru-guru lain yang seperti yang saya sebutkan tadi Bu, ada dari guru bahasa, selain saya bahasa Inggris, teman semapel, juga lingkup, luar mapel seperti bahasa Indonesia, bahasa Jawa, atau mungkin juga seperti, kelompok MIPA ya kan, matematika, dan yang lainnya itu Bu. Saya yakin akan banyak manfaat yang akan bisa diambil dari kegiatan ini. Nah, baik, itu pasti ada manfaatnya ya, Bu, ya. Nah, tetapi bagaimana cara Ibu Susi nanti memastikan bahwa kegiatan itu benar-benar akan terlaksana, Ibu? Dan segala hasil diskusi Ibu akan lakukan terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat terimplementasi dengan baik di kelas. Nah, pertama berarti saya harus, menghubungi rekan-rekan lainnya karena dilihat dari, seperti ini kan banyak yang cuti nggih, Bu, nggih. Ada yang beberapa cuti, ada yang mungkin, posisinya tidak ada di kantor. Nah, saya harus berperan aktif untuk menghubungi beliau-beliau supaya nanti kita bisa untuk, ke depannya terkait dengan pembelajaran ini, Bu. Nah, ini berarti secara tidak langsung apa yang menjadi masalah Bu Susi itu kan sudah selesai ya. Bu Susi sendiri yang sudah mengambil solusinya. Nah, ini alhamdulillah Ibu, ini kebetulan waktunya sudah mulai habis ini. Saya senang sekali karena Bu Susi sudah menemukan solusi dan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Nah, terima kasih Bu Susi ya. Nggih, saya juga Saya tunggu diskusi selanjutnya. Pokoknya saya siap jadi pendengar ya, Bu ya. Saya juga sangat berterima kasih loh Bu Nur karena Bu Nur sudah mau mendengarkan saya ngoten. Terima kasih Nggih, Bu. nggih. Selamat Terima kasih. siang. Nggih, nggih. Selamat siang. Nah, Bu Oke. Susi, nggih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Sudah ya Bu Susi? Waktunya berapa? Suaranya jenengan langsung nggak denger ini. Eh, yang direkam nggak Suara denger? nggak ini. Tadi ada poin yang tidak kedengeran. Oh, tapi nggak semua kan? Nggak, nggak ini berapa menit? Kayak lebih panjang ini tadi. Tadi itu, rekamannya di stop Bu. Oh, oh iya, iya, iya. Mohon maaf. Kalau di saya tadi 15 menit berapa coba?